Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan merekam proses belajar tentang Ocean Base Certification Professional ya. Versi 4 di BA1. Kita akan coba training labs-nya si Ocean Base. Jadi kita akan coba dokumentasikan proses belajar saya. Di sini ada prerequisite ya, yang jelas teman-teman harus belajar dulu tentang OBCA dan training course yang OBCP yang pertama, yaitu arsitektur prinsipal ya, architectural principle. Kita akan coba jalanin beberapa eksperimen ya. Jadi ada 4 eksperimen besar ya, mulai dari resource allocation, load balancing, storage principle, dan transaction control. Kita akan mulai satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan provision dulu instance-nya ya. Ini akan makan waktu senyambi teman-teman. Ini adalah teman-teman bisa siapin VS Code. Nah, VS Code-nya nanti disiapin nih, file-file yang sudah saya siapin ya. Teman-teman siapin yang kosong aja dulu, nanti dirapihin terakhir. Yang pertama setup. Ini nggak perlu bikin, nanti bikin file kosong aja ya. Nanti kita akan catat beberapa IP biar nggak bolak-balik ke sini ya. Di sini nanti akan ada terminalnya. Kita akan cepet aja prosesnya. Jadi nggak akan terlalu banyak menjelaskan ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita udah dapet 4 server. Yang paling penting ada OCP, ini orkestratornya. Terus nanti akan ada OB server 1, 2, 3 ya. Di OCP ini kita diharuskan untuk mengganti beberapa settingan. Tapi sebelum ke sana kita akan copy dulu beberapa parameter ya. Yang pertama adalah OCP public. Di tempat kita nanti SSH pakai terminal. Wow, sama ya? Oh enggak, sama ya? Oh sama, ini saya tadi juga dapat IP ini. Terus ini IP private-nya beda. Ini IP private-nya kita juga copy, terus ini. Terus OB server yang ini kita ambil yang private-nya aja ya. Ya, OB server private. Terus ini juga ada OB server private. Ya, jadi 63.107.64 ya, 63.107.64. Terus di sini ada passwordnya. Passwordnya itu sama semua, sharing semua instansi sama, jadi taruh aja di sini. Oke, selanjutnya kita harus login ke si OCP-nya ya. Kita akan ngikutin preparation ini. Nah, preparation ini yang pertama adalah login ke search-nya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa login di sini, di sini ya, terminal yang udah dibuka ini. Cuma saya nggak terlalu nyaman, jadi saya akan pakai terminal Python. Terus ini pakai IP-nya ya. Oke, ini karena tadi sama persis ya, eh remote hostnya, jadi ininya berbeda. Jadi kita harus ganti dulu di tempat saya. Nanti kita akan cut. Oke, kita udah sampai ke sini. Kita akan pakai passwordnya. Jadi berdasarkan tutorial yang ada di sini ya. Tutorialnya teman-teman bisa dapetin di OB Study, by the way. Di OB Study nanti teman-teman bisa dapetin. Nah, ini kita akan execute komen-komennya. Saya udah copyin di sini. Ini kita akan ganti hostnya. Hostnya ini akan pakai host private-nya si OCP. Oke.
Eh, terus ini ke 2881 CP Meta ya. Jadi ini akan ada di dalam si CP client ya. Oke, ya udah masuk. Di sini udah ada passwordnya dan segala macamnya. Terus di sini teman-teman disuruh untuk melihat config properties ya. Jadi di OCP Meta ini, di database OCP Meta ini ada beberapa properties. Yang pertama OCP monitor host, set URL, analyze, dan lain-lain. Ini masih di setting defaultnya di 127.001. Teman-teman harus update dengan update yang sudah dikasih tahu di sini ya. Ini update sintaknya, saya udah taruh di sini agar mempermudah. Saya akan coba ganti beberapanya di sini. Ganti, ganti. Oke. Terus saya coba untuk execute satu persatu. Oke, ini juga oke. Yang ketiga juga oke. Nah, oke semua ya. Nah, ketiga-tiga ini harus di restart dulu si OCP-nya agar bisa take effect. Nah, proses restartnya sebenarnya lewat OET ya. Tapi kalau teman-teman tahu di sini tuh ada dockernya sebenarnya. Jadi kalau docker PS aja di sini. Oh, sorry. Teman-teman quit dulu. Jadi kalau teman-teman tinggal docker PS, nah teman-teman bisa lihat di sini ada 4 docker yang running ya. OET, MetaDB, OpenSearch, sama OCP ya. OCP-nya ini yang perlu di restart. Tapi restartnya kita lewat OET aja sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Untuk OET, teman-teman tinggal buka di sini, masukin public servernya ya, OCP publicnya, terus portnya di 7000. Ya, terus di sini ada admin, masukin passwordnya bb22. Untuk password dan username-nya ada di tutorialnya di sini ya. Terus nah kalau di tutorial di sini teman-teman diharuskan masuk ke produk ya, di produk sini terus ada OCP, terus dilakukan vessel operation dan restart, tapi kita belum bisa melakukan itu karena di sini ada error ya. Errornya adalah SSH permission denied. Jadi kredensialnya di sini perlu dirubah dulu ya. Ini memang nggak ada di tutorialnya di sini, tapi perlu dirubah dulu si root kredensialnya. Passwordnya adalah password yang tadi kita copy di sini atau sama yang ada di sini ya. Di sini nih passwordnya nih. Karena semuanya sama jadi kita masukin saja. Oke, kita sudah ganti kredensialnya. Nah, biasanya kita akan tunggu beberapa saat sampai komponen-komponennya itu nggak abnormal lagi. Jadi dia ada kayak semacam uh, schedulernya gitu untuk nge-sync per berapa menit untuk ngecek kondisi masing-masing instance-nya ya. Komponen-komponennya juga. Sekarang di MetaDB ini udah normal operation. Kita lihat di sini OpenSearch juga udah normal. Terus OCP-nya kita lihat masih abnormal ya. Nah, di sini udah normal ya. Sorry, tadi di depan masih abnormal, sekarang udah normal di dalam. Nah, dari sini baru kita bisa restart. Ketika di restart, yang dilakukan sebenarnya adalah melakukan restart dockernya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya time-nya 2 second. Jadi yang di restart cuma si OCP-nya doang. Tapi nge-restart Docker belum tentu si OCP-nya itu udah jalan. Jadi bisa jadi OCP-nya tuh masih initiating. Nah, makanya di sini jadi abnormal lagi. Kita tunggu sampai dia normal, ya. Kurang lebih 2 sampai 3 menit. Nanti videonya mungkin saya skip. Teman-teman bisa refresh di sini.
Ya, di sini CP-nya sudah di normal operation. Kita akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu adalah initialize OB server. Kalau di sini disuruh untuk ngisi kredensial, sebenarnya teman-teman nggak perlu ngisi kredensial lagi di tes lab kali ini, karena tadi kita udah ganti ya kredensial rootnya ini, jadi sama semua. Si OB server kita langsung ke server list, kita tambahin servernya. Server IP-nya kita masukin ke tiga-tiganya tadi ya. Jadi yang tadi kita udah copy aja ke sini. Terus kita pilih IDC-nya, terus credentialnya root, terus description-nya leave it blank. Di sini ada Ocean Base OS user ya. This is OS user who install and runs OB server node and Ocean Base product. Jadi kita akan bikin admin, admin gitu ya. Jadi admin ini akan jadi user di Linux-nya. Kita akan assign random password. Random password ini dalam tutorial kali ini mungkin tidak akan terlalu dipakai, tapi ditulis saja siapa tahu butuh. Terus ini tidak perlu diganti, root directory juga tidak perlu diganti, clock synchronization tidak perlu di checklist karena ini opsional saja. Terus yang terakhir adalah bukan terakhir, ini adalah sinkronisasi ke OCP. Klik OCP-nya, ini ada username password, biasanya akan langsung hilang, jadi tidak perlu diketik. Nah, yang paling penting di sini adalah disinitialization. Teman-teman perhatikan betul di sini disinitialization, karena kalau di sini salah, teman-teman akan susah benerinnya. Yang pertama adalah klik available disk di sini. Terus space-nya ini ngikutin apa yang di sini punya ya. Jadi di sini kalau kita scroll terus itu di sini bilangnya 20 60 120 ya. 20 60 120. Kita cek yang sama 20. Di sininya 60. Nah, di sininya pakai use remaining space diklik. Lalu di sini ada docker root directory, ini di uncheck saja ya, di uncheck saja. Terus semuanya sudah, pastikan semuanya sama di tiga-tiganya dan lain-lainnya, baru diklik submit. Oke. Nah, ketika sudah diklik submit, masing-masing dari task ID ini akan di-assign di sini ya. Jadi in initialization. Akan ada in initialization. Oke. Nah, initialization ini akan error. Ya, akan error seperti yang dituliskan di sini. Akan ada error di yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 1 sih nggak ada sih. Ya. Yang nomor 1 nggak ada, akan ada error yang di sini nih, yang di pre-check ini. Nah, kalau yang di pre-check ini error tuh yang bisa kita lakukan adalah melakukan set success ya. Kita set success. Nah, ini nah ini pre-checknya nggak sukses ya, karena di sini katanya OB server itu minimal harus 32 CPU dan 120 GB RAM-nya. Nah, di sini gagal karena nggak sesuai, maka kita harus set sukses. Nanti kalau dia set sukses, dia akan baru jalan ke yang selanjutnya lalu berhasil. Kita lakukan ini ke 3 servernya ya. Ini juga set sukses. Ini juga set sukses. Ini juga set sukses. Maka tiga-tiganya akan sudah tersync. Nah, sampai sini artinya teman-teman sudah selesai preparationnya. Lanjut ke eksperimen 1. Nah, di eksperimen 1, objektifnya adalah membuat cluster. Yang teman-teman harus lakukan adalah login ke OCP. Yang teman-teman pakai tadi, ini namanya adalah OAT atau Ocean Base Admin Toolkit. Jadi teman-teman di sini udah masukin server dan segala macamnya, ini lewat sini ya. Untuk install server, untuk install dan lain-lain ini di sini. Terus kita pakai OCP-nya. OCP-nya itu di IP yang sama. Kita copy aja, terus kita ganti portnya jadi 8080. Oke, sudah loading. Kita masukin passwordnya sama, admin bb22 underscore ya. Ya, di sini Ocean Base Cluster running 1. Nah, ini yang jalan OCP metanya ya. Ini OCP meta, yaitu yang OCP tadi. Ini udah jalan. Yang kita punya ini sekarang nih OCP meta itu yang database standalone. Ya. Nah, kita bisa melihat di mana? Kita bisa melihat di host ya.
host ini pastikan disknya itu sudah termounting semua ya, sama CPU core-nya 4. Terus tadi mana RAM-nya, mana RAM? Nggak kelihatan ya RAM-nya. Nah, disknya di sini udah ada, statusnya idle. Terus ini pastikan satu-satu semua disknya udah ada ya. Harusnya udah ada sih. Nah, kalau teman-teman ternyata menjumpai di sini ternyata nggak ada disknya, teman-teman tinggal klik ini aja nih, restart OCP agent. Nah, nanti dia akan restart lah ya. Saya juga refresh waktu itu nggak nemu ya. Oke, setelah hostnya dipastikan sudah selesai semua, kita ke step selanjutnya, yaitu adalah eh, membuat cluster. Nah, membuat cluster ini teman-teman bisa melihat tutorialnya ya. Di tutorial sini tuh pastikan teman-teman ikutin. Kita ke OCP, dari OCP ke cluster, dari cluster kita create cluster. Di create cluster ini ditulisnya adalah primary cluster. Nah, di sini namanya harus sama persis ya teman-teman ya. Biar apa? Biar nggak susah nanti teman-teman ngikutin tutorialnya. Nah, di sini cluster name-nya adalah OBCP test. Terus root sys password-nya, teman-teman, ini penting, harus diingat, jadi harus di-save ya. Khusus yang root sys password ini penting sekali, harus di-save ya. Jadi teman-teman ambil di sini ada password ya, randomly generated aja. Terus teman-teman save ke, nah di sini ada object cluster add root sys, teman-teman tinggal ganti aja ya. Teman-teman tinggal edit-edit sendiri lah ya, punya catatan. Di sini option base versionnya cuma ada satu. Terus selanjutnya ikutin yang di sini. Di sini checklistnya nggak ada. Terus masukin zone name-nya ya. Zone 1, zone 2, zone 3. Di sini IDC-nya sama semua. Terus modelnya OB server semua. CPU arsitekturnya udah dibiarin aja begini. Hostnya ini kita pilih. Nggak perlu takut kalau kepilih mana yang sudah kepilih ya. Karena akan otomatis hilang. Nah, teman-teman kalau punya host lebih dari 3, teman-teman bisa initialize host ini masuk ke zone mana lebih dari satu ya. Tinggal ditambahin di dalam sini. Di sini root service-nya kita akan bisa bikin begini. Oke. Eh, Selanjutnya kita cek lagi di sini checklist. Cluster name-nya set primary cluster, name of ocean base cluster, OBCP test, root password-nya sudah. Di sini disuruh pakai password ini ya, cuman ya monggo teman-teman mau pakai yang mana. Deployment mode 111. 111 itu artinya ini ya. Artinya ini ya, zone 1, zone 2, zone 3 ini 111. Deployment mode ya. Terus nomor 5, kita ke step nomor 5 adalah nambahin parameter setting. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Parameter setting itu di checklist di bagian sininya di on-in. Terus ini nggak perlu template-nya diklik, klik di sini nanti akan muncul. Yang pertama adalah CPU count. CPU count-nya di sini di setting ke 3. Kenapa di 3? Bukan ke default value. Nanti kita akan rubah ke default value dan kita akan lihat apa perubahannya. Terus yang kedua adalah memory limit dan sistem memory. Memory limit. Di sini 0 ya defaultnya ya. Kita ganti defaultnya jadi berapa tadi? 12 gig. 12 gig. Terus ada lagi sistem memory. Sistem memory di sini memorinya tadi berapa? 4 gig ya. 4 gig. Sini ya, 4 gig. Terus di sini ada min full resource full memory. Ya, di sini dikasih tahu the minimum memory limit of a resource unit, which is the smallest memory size of a tenant that can be set when tenant is created. This experiment involves small scale memory deployment, so the memory adjusted from 5 gig to ini. Jadi kita akan bikin nanti resource pool itu minimal 1 giga. Nah, kita copy aja angkanya di sini, terus tinggal masukin ke di sini ya, underscore min resource full min full resource pool memory ya. Agak susah nyebutnya. Ini sudah semua, tinggal klik submit. Ya. Tinggal klik submit. Di sini ada konfirmasi, pastikan semuanya sudah confirm ya. Associated object proxy cluster nih nggak ada ya. Karena belum bikin, nanti kita akan bikin object clusternya, proxy-nya, maaf. Sini sudah oke semua, CPU count, memory limit, ini dan lain-lain. Terus kita klik oke.
Nah, kita akan view task detail. Ini proses bikin klasternya lumayan lama. Jadi sembari kita bikin cluster, kita akan review lagi pelajaran kita soal option base. Yang pertama, OCP dan segala macamnya itu yang tadi kita lihat login di sini kan ada Docker banyak ya. Kita sebut namanya tool server aja lah ya. Yang di sini, nah di dalamnya itu ada 4 Docker jalan begini. 1, 2, 3, 4 aplikasi jalan. Nah, OB server yang 1, 2, 3 ini kita sebut di sini adalah server 1, 2, 3 ya, server 1, 2, 3. Nah, yang dilakukan oleh OET pertama kali adalah tadi nge-restart agar OCP-nya bisa jalan sempurna. Yang kedua adalah mendaftarkan server-server ini ke dalam OCP. Ya, jadi mendaftarkan server-server ini ke dalam OCP. Yang dilakukan OCP selanjutnya adalah membuat cluster. Nah, server 1, 2, 3 inilah yang disebut cluster. Ya, tadi ada zone 1, zone 2, zone 3. Jadi di sini kita bisa taruh zone 1 ini, zone 2 sama zone 3. Nah, kenapa ada 3 zone? Ini adalah untuk replication ya, replication untuk redundansi. Jadi sebagaimana kita tahu si OB ini dia pakai Paxos ya. Jadi dia butuh minimal 3 partisipan untuk proses Paxosnya. Nah, server 1, 2, 3 ini ketika dia mau bikin cluster, maka setiap servernya itu diinstal namanya OB server. Nah, OB server ini yang tadi diinstal itu dia akan mengoccupy memori tergantung mengoccupy resource tergantung yang tadi kita set ketika kita bikin cluster. Nah, kita kan tahu nih si server satu ini yang kuning ini itu spesifikasinya ini ya, 4 CPU, 16 GB, 100 GB system disk sama 200 GB Ocean Base Disk ya. Teman-teman bisa review lagi di bagian pre creation. Nah, yang dilakukan OCP tadi pada saat create cluster adalah bikin CPU count-nya 3 vCPU ya. Jadi server 1 ya diambil 3 CPU aja, sementara server semuanya ambil 3 CPU, sementara RAM-nya dari 16 GB diambil 12 GB full ya. Fullnya jadi memori limitnya 12 GB. Terus tadi ada satu lagi namanya sistem ya, ada sistem memori. Nah, sistem memori itu tidak ngambil dari 16 GB ini yang sisanya 4 dijadiin sistem memori, melainkan dari 12 GB ini di reserve 4 GB sebagai sistem memori. Nah, sisanya disknya itu akan shared ya. Semua disk yang ada di server ini akan shared gitu. Jadi isolationnya di sini di resource ininya. Kita lihat dulu pas sudah selesai belum ya. Kita lanjut lagi. Mungkin ini untuk deployment arsitektur yang saya bisa jelaskan. Nanti kita akan nambah yang namanya OB proxy ya.
Oke, execute successful. Semuanya sudah selesai di-create, artinya kita udah punya cluster. Tapi sebelum kita melihat cluster detailnya, teman-teman disuruh bikin yang namanya OB proxy dulu. Ya, OB proxy, kita klik di sini OB proxy. Terus kita klik create OB proxy. Cluster name-nya kita tulis di sini OBCP test juga ya. Eh, Ngikutin sini saja ya basicnya. Terus di sini ada root at proxy sys. Ini randomly generated saja. Terus ini ditaruh di Visual Studio Code ya, sama backup. Software passionnya yang ini aja. Untuk akses URL kita samain di sini. Akses URL adalah IP salah satu OB server mana aja. Yang kita ambil yang paling pertama, nggak ada masalah. Kita OET-nya kita geser dulu ya, karena udah nggak perlu lagi. Tulis ini startup method yang config URL aja. Terus di sini accessible ocean based clusternya yang OBCP test. Oke, deploy OB proxy di sini di setting ada 3 ya. Ada 3, boleh nggak 2 aja? Boleh. Oke, sudah. Terus dicek lagi ya, nama clusternya, aksesnya, startup methodnya, accessible ocean based clusternya, sama we choose install OB proxy to OB server host by sharing the server OB proxy with OB server. Ya, jadi di share. Terus klik OK ya, di sini harus klik OK. Klik submit. Oke, ini prosesnya mungkin tidak terlalu lama. Teman-teman bisa lihat di sini, dia tidak terlalu lama. Oke, oke sudah semua. Proses selanjutnya adalah untuk review cluster listnya. Kita ke sini, terus di sini ada clusternya. Kita lihat di sini udah ada halaman clusternya. Terus di sini udah ada resource di masing-masing apa namanya servernya. Terus di sini ada allocated 3 core, ada allocated memory sekian, allocated disknya sekian, dan lain-lain ya. Oke. Nah, selanjutnya, maaf, maaf, maaf. Oke. Selanjutnya, login to OCP host and use OP client to connect sys tenant from ocean base. Oke, let's go ya. Jadi, ini yang pertama tadi, ini adalah yang meta. Nah, kita connect-nya sekarang ke yang sys tenant OBCP test ya. Ini root-nya, oh sorry, ini nama usernya, ini tenannya, ini adalah clusternya. Jadi kita tinggal ganti si salah satu ininya hostnya pakai salah satu OB proxy ya, proxy. Ya ini portnya OB proxy. Oke, dan kalau udah kita copy aja.
masih di terminal yang tadi. Oke, kita kosongin dulu ya biar. Oke, kita kosongin dulu biar rapi. Terus kita masukin password cluster aja. Oke, alhamdulillah berhasil masuk. Di sini kita disuruh untuk select SVR, CPU dan lain-lain ya. Oke, biasanya saya copy dulu ke dalam sini ya. Jadi ini itu mana ya? Yang ini ya. Saya udah copy beberapa. Yang ini ya. Ini saya modifikasi sedikit. Nah, di sini ada server IP, CPU capacity, CPU maksimal, CPU assign, ada memory limit, ada memory capacity, ada memory assign. Ya, teman-teman perlu tahu capacity di sini bukan berarti sisa, ya, bukan berarti sisanya. Oke, memory limit di sini dan memory capacity di sini juga bukan berarti sisanya. Teman-teman kalau mau tahu sisanya, ini capacity ini harus dikurangin CPU yang ini dulu yang assign. Terus yang memori yang capacity juga harus dikurangin ya, assign. Yang diambil memori yang capacity ini ya. Terus di sini ada memori limit. Nanti kita akan kenapa kok 12 ya? Kita akan kasih tahu ya. Lah, di sini selanjutnya adalah show memory limit. Nah, di sini memori limitnya adalah 12 GB seperti yang kita udah setting tadi pada saat creation si cluster. Yang dilakukan di sini yang kedua selanjutnya tadi kita udah tahu soal CPU count dan lain-lain, terus ada juga memory limit ini ya. Yang kita akan lakukan selanjutnya adalah mengalter set memory limit dan CPU count-nya ke default value. Oke. Ini akan dialter ke default value memory limitnya. Terus dialter lagi sistem CPU-nya ke default value. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Ya, yang ini dulu yang pertama. Di sini CPU capacity-nya adalah 4, CPU maksimalnya 4, CPU Zen 1. Ini nggak berubah. Kenapa 4? Nah, kalau memang secara CPU dia tidak diatur berapa limitnya, maka dia akan ambil semua yang tersedia dari si OB server itu sebagai kepunyaannya OB. Bisa diutilize lah, intinya begitu. Nah, kalau memang tidak, maka kalau memang diambil limitnya, berarti dia akan sesuai limitnya. Gimana kalau limitnya lebih dari yang actualnya? Ya, nggak mungkin bisa ya. Akan ada pembatasannya. Nah, yang aneh di sini berubah adalah 12 giga ya, koma 2 ya. Nah, jadi kalau di parameter itu ada dua parameter. Yang pertama memory limit, yang kedua adalah memory limit percentage ya. Jadi kalau teman-teman ini show parameternya, maaf ya, show parameter ini like-nya dikasih persen begini ya. Di sini ada yang namanya memory limit dan memory limit percentage. Ada dua hal. Kalau memory limitnya di set, maka akan diambil memory limitnya. Tapi kalau memory limitnya 0, maka di sini akan pakai percentage. Ini udah pasti segini ya, jangan diubah-ubah lagi mungkin ke 80%. Ya teman-teman bisa rubah sih sebenarnya, tapi kayaknya dia nggak mungkin banget bikin 0 gitu ya. Kita belum tahu banget dia minimal value-nya berapa. Nah, 80% dari 16 giga itu adalah 12,2. Oke, habis ini paham ya, harusnya kita lanjut ke discussion. How many CPU and memory resource will be allocated to the OB server process on each OB server host when the alter system command is used to set CPU count and memory limit to their default values. Tadi udah dijelasin, CPU count akan semuanya, memory limit ini kalau 0, dia akan mengacu ke memory limit percentage. On OCP cluster overview page, the resource allocation indicator reflect that portion of CPU and memory resource has been allocated. To whom this resource has been allocated? Nah, di sini kan udah ada nih CPU assign ya. Ini di-assign ke siapa ini? Ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah yang di OCP, jadi bukan yang di terminal tadi ya. Nah, di sini kita udah lihat loh kok udah core-nya 3 ya. Oh, kita kalau refresh by the way ini karena tadi dirubah sistemnya, maka CPU core-nya jadi 4. 4 kali 3 jadi 12 ya. Di sini ada 3 core, di sini ada 24 GB. Tapi di sini udah assign ya.
assign, udah diambil sama siapa? Nah, sama siapa ya diambil? Diambil sama namanya sistenan yang dari tadi kita pakai. Ya di sini sistenan ini. Nah, sistenan inilah yang pakai resource tadi. Ya, yang pakai resource tadi. Sistenan ini kalau kita masuk, nah di sini ada unit specification-nya, CPU 1 core, memori 1, log disk-nya 2, IOPS unlimited. Oke, paham ya? Pertanyaan ketiga, there is a 4 gig difference between memory limit and memory capacity and in GVOB servers and to whom this 4G memory has been allocated. Ini ke sistem memori ya, tadi yang kita bahas di sini ya, 12 GB ini diambil 4 GB-nya sistem memori. Oke, terjawab semua, alhamdulillah. Lanjut ke eksperimen 2. Di eksperimen 2 ini kita akan bikin tenan. Tapi sebelum kita tahu tenan, kita akan bikin yang namanya resource unit. Apa itu resource unit? Kembali lagi ke bahasan kita di OBCA. Resource unit itu kayak template aja ya. Template tentang kalau kita mau bikin database tenan ya, database tenan itu resource-nya berapa. Jadi OB itu misal dia punya CPU 4. Nah, 4 ini kita bisa bagi lagi 3 untuk tenan A, 1 untuk tenan B gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bikin ke create resource unit. Ya. Kita akan hapus dulu beberapa. Create resource unit 1 dan create resource unit 2. Ya, ini masih di sistenan ya. Lihat masih di sistenan. Lalu kita select bintang from DBA OB unit config. Nah, kita lihat di sini abaikan yang nomor 1. Ini yang satu unit config 001 002 ini yang barusan kita buat. Di sini memory size-nya in apa saya nggak tahu ya, in kilobyte kayaknya atau in byte ya, saya nggak ngerti. Tapi intinya di sini U1 di setting tadi berapa? 16 GB. U2-nya di setting 8 GB. Nah, selanjutnya kita akan membuat resource pool. Resource pool itu allocation-nya. Untuk dari template itu, dari template kita jadiin barang benerannya. Di create resource pool ini. Nah, di create resource pool ini. Eksperimen 1 ini harusnya eksperimen 2 ya. Enggak apa-apa lah. Create resource pool RP1 ini ya. Saya udah copy biar gampang. Nah, di sini errornya adalah CPU resource not enough, karena di sini walaupun di sini min CPU-nya 2 tapi max CPU-nya di sini 6. Karena CPU-nya nggak nyampe ya, makanya dia nggak bisa di sini ditolak. Terus yang kedua, kita coba lihat yang kedua ya. Di sini dia juga gagal karena memory resource-nya not enough. Di sini di setting berapa nih? 8 GB ya, 8 GB. Tapi actualnya kita cuma punya 7. Kok 7? Balik lagi ya, kok 7? Lihat di sini klasternya. Nah, 24 ini kan total nih. Total ini itu artinya gabungan dari OB server 1, 2, dan 3 ini 24. Tapi 24 itu berarti kan satunya 8, 8, 8. Nah, masing-masing udah kepake segiga. Jadi sisa 7. Ya, sisa 7. Maka kalau di apa namanya create resource pool tadi kan unit 2 ini kan 8 GB ya. Jelas nggak cukup. Sementara dia bikin di zone 1, zone 2, zone 3. Dia nggak cukup ya. Nah, gimana kalau cuma zone 1 doang? Ya tetap nggak cukup karena nggak mungkin memori itu di beda mesin gitu. Udah nggak mungkin karena ya memori gitu. Nah, kita lanjut akan buat satu unit yang harusnya lebih masuk akal, yaitu unit 3, max CPU-nya 2, min CPU-nya 2, dan memory size-nya 4. Lalu kita akan bikin resource pool dari si unit 3 tersebut ya. Oke. Nah, di sini create resource pool berhasil. Nah, kita lihat di OCP sekarang. Ketika dia bikin resource pool, apakah CPU-nya sudah allocated?
Nah, belum ya. Jadi belum allocated. Jadi ketika kita bikin resource pool, CPU-nya belum allocated. Itu baru nambah config doang lah ceritanya. Nah, ini ada sistem eventnya, create resource pool. Karena di sini belum ada. Ini kalau kita refresh belum. Tapi begitu kita create tenant, ya selanjutnya kita akan create tenant. Ini belum create tenant ya. Ini baru select resource pool. Kita select resource pool. Ya, ini udah ada dan bisa. Kita cek dulu ya unitnya ya. Ini ya dari sini ya. Nah, di sini masih CPU-nya masih 1 misalnya. Memory capacity juga masih 8. Memory assign juga masih 1 GB. Ini artinya eh, ketika kita bikin resource pool itu belum di-assign. Selanjutnya kita akan bikin tenant. Create tenant 1 resource pool-nya pakai RP1 ini ya. Nah, di sini prosesnya lumayan lama karena dia akan actually nge-book resource-nya. Kita tunggu aja. Ya, di sini sudah tercreate ya tenannya. Selanjutnya yang dilakukan adalah select tenant ini ya. Ini juga sudah saya masukin di sini. Dia akan ngecek di DBOB tenants ya. Tadi ada DBOB resource pool, DBOB unit, DBOB unit configs, DBOB resource pools, DBOB tenants. Lihat belakangnya ada SSS-nya semua ya. Mungkin kita nggak hafal, tapi eventually kalau kita terus-terusan pakai kita akan hafal. Nah, ketika kita bikin tenant itu akan ada meta tenant yang kita sudah set otomatis di sini ya. Si meta tenant ini akan secara otomatis di-create pada saat kita bikin tenant 1. Oke. Nah, kita udah ada satu tenant di sini. Selanjutnya di tutorial ini disuruh bikin tenant yang kedua, yaitu menggunakan resource unit 4. Ya, ini sudah resource unit 4, terus kita bikin resource pool lagi. Oh, sebelumnya kita cek dulu ya di OBCP test ya, resource-nya. Udah kepake ya, 3/4, 3/4, 3/4. Nah, ini resource allocation-nya nggak update. Nah, harus di restart yang atasnya ternyata ya, di refresh atasnya. Satu page ini udah 75%. Oke, kita akan create resource pool selanjutnya. RP2 ya, resource pool 2. Kita cek lagi di OCP ya, tidak ada perubahan, masih 75%. Ini juga belum allocated, ini belum allocated, ini belum allocated. Lalu kita bikin tenant 2. Ya, konfig-konfig ini SQL ini udah ada di tutorialnya ya. Jadi teman-teman tinggal cek ke tutorial yang di sini. Oke. Belum. Oke, tenan 2 sudah. Tenan 2 sudah, berarti selanjutnya kita ke sini ya. Ada select T1 dan lain-lain. Ini akan ngecek masing-masing tenan itu pakai berapa. Oke.
Dia akan ngambil dari DB OB unit, resource pool, dan tenant. Jadi dia ngambil dari OB unit ya, dia bukan ngambil dari actualnya ya, tapi dia ngambil dari yang OB unit. Oh, OB unit bener ya, ini actualnya ya. T1, T1, oh ya betul. Ya. Nih, kita lihat di sini ada tenan 1, dia min CPU-nya sekian, dan sekian. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada 3 IP ya. Dari 3 IP ini, tenan 1 itu ada di 3 IP. Artinya terjadi proses replikasi. Sekali kita bikin tenan, tiga-tiganya akan langsung dibikin. Lanjut. Use system view observer to view the amount of CPU and memory available for allocation by the observer. Again. Nah, ini tadi system view, kalau yang ini resource allocation of tenant ya. System view itu di atas tenant, jadi si observer kita punya itu sisa berapa sih gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada memory limit sekian, memory capacity sekian, memory assign sekian, memory unassigned sekian. Tapi kalau teman-teman mesti paham, yang memory unassigned di sini itu bukan kolomnya si observers ya, tapi dia adalah hasil pengurangan memory capacity dikurangi mem assign. Mem capacity dikurangi mem assign sama dengan ini. Oke? Paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, kita disuruh melihat tentang isolation SS table dari data filenya across tenant. Jadi kita ada 2 tenant ya. Nah, kita harusnya di sini itu kita login ke masing-masing OB server ya. Kita coba quit dulu. Tentu kalau di sini nggak ada ya. Sorry. Nah, di sini nggak ada ya, karena ini itu adalah IP-nya si OCP. Nah, jadi teman-teman harus masuk dulu ke salah satu IP-nya si Ocean Base. Caranya adalah SSH root add, nanti teman-teman bisa pakai passwordnya yang tadi kita setup di awal. Nah, ini dia biasanya repot-repot, makanya ditulis semuanya. Oke. Ups. Oh, saat. Oh, kurang T, bro. Ya, sudah masuk ya. Tadi kita disuruh untuk melihat SS table. Ini ada di tab. Ini direktorinya ya. Add. Nah, di sini ada satu blok file segede ini. Ini berapa ya? Ini berapa giga nih? Ini minimal filenya, kita lihat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, walaupun kita punya 2 tenant, tapi SS tabelnya itu 1. Jadi isolationnya memang SS tenant itu cross tenantnya itu jadi satu blok. Tapi kalau kita ngelihat silognya, silognya dia beda-beda ya. Ini coba dua ya. Nah, ada banyak ya, ini LS streamnya biasanya. Oke, lanjut dulu. Di sini ada CG group. Ini sama aja ya CG groupnya. Sama aja kayak yang di atas maksudnya. Nih, ya. Silog logs across tenant in sys files directory. Ini ada 2 ya. Ini ada tambahannya. Terus kita bisa ngelihat CPU.
Jadi CPU-nya tuh udah di isolate. Oke, discussion. Based on the above experimental procedure, please determine at which step Ocean-Base actually allocate resource for tenant. Is it during creation of resource configuration, during creation of resource pool, or during creation of tenant? Jawabannya adalah creation of tenant. Artinya kita bisa bikin resource pool banyak banget ya, tapi nggak ada tenantnya, jadi belum diapa-apain. Selanjutnya, question number 2, in step 11. Wah, step 11 yang mana? Step 7, step 9, step 10, step 11. View the isolation C-log data disk C group, data disk and C group. Oke. Instead, by viewing the C-log data and C group directories of the tenant, please determine whether Ocean-Base can achieve isolation C-log files, data files, as well as CPU. Kalau CPU isolationnya ya, tadi kita bisa lihat di sini CPU-nya itu ada C groupnya, ya pertenan ini udah beda-beda direktorinya. Terus kalau C-log-nya juga sama, beda-beda pertenan. Ya, tapi kalau datanya itu jadi satu, ya, datanya jadi satu. Selanjutnya eksperimen 2 itu load balancing mechanism. Di load balancing mechanism ini kita udah masuk ke bagian tenan ya. Jadi kita akan siapin satu ini yang baru di eksperimen 2 ya. Iya, eksperimen 2. Oke. Yang ini oke, kita tinggal ganti OB servernya. Walaupun di sini IP-nya pakai IP OB server, tapi portnya di sini portnya si proxy ya. Jadi lewat sini kita. Oke, karena tadi kita nggak setting password, maka dia bisa login tanpa password, tinggal enter lagi aja atau dihilangin min p-nya. Oke. Selanjutnya disuruh di sini adalah show parameters like enable rebalance. Di bintang. Di sini enable rebalance-nya value-nya true ya. Scope-nya tenant. True. Di sini select database name. Oke. Kayak belum sampai situ deh ya. Kita coba dari sini. Terus show parameter like enable transfer. Nah, di enable transfer juga true. Transfer allow antar tenant. Nanti kita kasih tahu kenapa ini, apa artinya rebalance sama transfer tenant. Sama ini partition balance schedule interval. Ini 2 jam ya. 2 hour. Oke, lanjut. Kita disuruh untuk create database namanya testdb. Nah, si OB ini nama database-nya itu cache insensitive ya. Jadi gede kecil tidak masalah. Terus nama tabelnya juga cache insensitive. Kita disuruh bikin tabel lagi. Oke, kita review dulu. Pertama kita bikin database disuruh bikin database-nya, bikin tabel yang pertama ini nggak pakai partisi, tabel yang kedua pakai partisi. Oke, selanjutnya kita pengen ngerti replication-nya seperti apa di across tenant. Nah, di sini kita lihat bahwa tabel NPT1 itu punya 3 replikasi, yaitu di zone 1, zone 2, zone 3. Nah, ini di server ini. Di sini ada role-nya leader, follower. Nah, untuk tahu apa itu leader, follower, teman-teman baca lagi tentang
full fitur replika, ya, full fitur replika. Lalu kita lihat di sini bahwa tiga-tiganya pakai logstream 00110001. Use the system view of DBA location to view replica distribution of partition. Nah, kita lihat di sini. Sekarang yang pakai partition ya. Tadi kan kita nggak pakai partition. Sekarang kita pakai partition. Artinya satu tabel dipecah jadi 8 tadi ya, 0 sampai 7. Nah, kita lihat di sini tabelnya sama semua namanya tapi partisinya beda-beda. Dipecah jadi 8. Dipecahnya berdasarkan apa? Berdasarkan hash dari apa tadi? Hash dari C1 ya. Hash dari C1. Nah, kalau kita lihat di sini zone 1 itu jadi leader. Tapi di sini zone 2 juga jadi leader. Tapi di sini zone 3 juga jadi leader. Nah, ternyata masing-masing itu jadi leader di partisi yang berbeda-beda. Ini partisi 2 zone 3 yang jadi leader. Partisi 1 zone 2 yang jadi leader. Ini yang namanya rebalancing ya. Ini namanya rebalance. Tadi kan dikasih tahu apa ya? Parameter rebalance, enable rebalance. Different partition are distributed across three logstream ya, 101, 102, 103. Teman-teman baca lagi tentang logstream. Di sini ada LS 01, 01, 01 sampai 03 ya. Karena masing-masing replika punya logstream sendiri-sendiri. 3 replika same partition are distributed within the same logstream di masing-masing zone. Use the system view. Oke, ini untuk melihat logstream. Nah, kita abaikan yang nomor 1 ini logstreamnya sistenan. Yang 3 ini ya, 001, 002, 003. Ya, kita lihat LS ID-nya 1, 2, 3. Ini unit group, LS group ID kadang-kadang rada sedikit membingungkan karena ID-ID defaultnya itu mulai dari angka yang sama. Oke, logstream 1 is the system logstream. Oke, kita abaikan. Logstream 0103 are logstream used for tables and the primary zones replicas of the three logstream are respectively distributed within 3 zones. Ya. Use the system view. Lihat ini ya. Ini ada LSID lebih dari 1000 hanya untuk hilangin yang sistenan aja. Di sini LS01 leader di sini. Yang 2 itu leader di sini, leadernya di sini. Dia leader di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya udah oke ya sebenarnya. Oh ya, oke ya. Sebentar. Zone 1, zone 2, zone 3. Ya. Selanjutnya, leader replika of 3 logstream are distributed on 3 OB server and leader replica are logstream are in the balance state. Ya, ini balance state. There are 3 replica logstream each OB server and the number of logstream replica also balance. Jadi yang di select tadi ini adalah LS location ya, logstream location. Logstreamnya, jadi yang lebih ini ada lebih ke logstreamnya. Use system view DBA OB table location. Oke, kita coba tes DB role-nya leader. Jadi kita akan ngambil dari table location ini dari database test DB yang role-nya leader itu LSID mana aja. Ya. Oke, yang pertama table name-nya ini HPT1 ada NPT1. Ini semua ya yang di dalam database test DB yang role-nya leader. Kalau kita lihat di sini, logstream 1 itu dia punya 4 tabel. Logstream 2 ya, logstream 2 LS yang ini dia punya 3 tabel. Ini sementara LS3 cuma punya 2 tabel. Nah, kan nggak balance nih ya.
nggak balance, maka kita harus balancing itu manual ya. Kita perlu melakukan alter system transfer partition dari tabel ID-nya. Ini tabel ID-nya yang mau kita pindah adalah yang ini deh ya, NPT1 ya. Tabel ID-nya yang ini. Oke. Dan koma objek ID, koma objek ID dengan berapa nih? Sama ya. Nah, terus tuh ls yang ini. Oke, nah harusnya kalau kita query ini lagi kan udah ganti tuh ya, jumlahnya udah balance. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata belum balance, masih 4, ini 4, ini 2, ini 3. Nah ya, karena apa? Ingat nggak tadi kita di depan ada query schedule ya, yang depan ini yang scheduler, ini enable transfer, terus ada ini ya, like partition balance schedule interval. Nah karena schedule intervalnya per 2 jam, maka belum otomatis. Nah, kita lakukan adalah ngeset schedule intervalnya per berapa ya. Ini udah. Kalau kita select di sini, oh udah empty ya. Mana tadi? Ya ini. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Oke. Coba kita lihat yang depan tadi kita sempat ganti nggak sih? Ya ini masih 2 hour tapi somehow dia udah rebalance-nya udah ganti ya. Harusnya sempat diganti dulu sih. Ya, di sini ada tasnya. Jadi kalau kita ngelakuin sistem partition transfer otomatis ini. Oh, mungkin oke, nanti kita coba cari tahu kenapa. Oke, lanjut dulu. Based on the observation from this experiment, please determine whether the balancing of reader replica is done per partition basis, per log stream basis, or per combination of both. Balancing leader per partisi, per log stream, atau per combination? Per combination ya. Tadi kita lihat bahwa sebenarnya masalahnya di sini ada leader ya, balancing leader replica in ocean base. Kita harus cek yang ininya dulu. Tadi yang mana ya? Isinya leader semua ya. Ini ya. Oke. Nah, ini kan artinya semuanya udah leader ya. Nah, yang kita mau balancing itu partisinya, partisi tertentu kayak tadi ini ya. Partisi ini itu mau dimasukin jadi leadernya ke log stream ini agar ini ya berarti combination ya. Kombinasi antara partisi dan log stream. Kita nggak bisa set partisi doang jadi tiba-tiba leader kalau log streamnya nggak dipindah ya. Begitu, in this experiment with automatic load balancing control parameter enabled by the newly created table, partition are not perfectly
TT balance across the multiple log stream? Yes, ini juga jadi pertanyaan. eh saya belum tahu jawabannya sih pada saat kita bikin ini, tapi feeling saya dia akan coba round robin. Feeling saya dia akan coba round robin dari awal. Doesn't matter di depan log streamnya udah banyak atau belum. Jadi kalau kita banyak bikin tabel yang cuma satu-satu terus kita nggak modify gitu, mungkin akan problem. Ya. Tenant 1 has total 3 log stream to carry business data. Please consider what factor are related to number of log stream. Ya. Number of log stream itu ditentukan oleh, nah kita cek di sini. Ini adalah bukunya. Log stream. Bentar ya. Yes. Yes. Bentar, harusnya ada. Log stream. In version 3, the unit of log stream is a data tablet. Since version 4, a log stream is a aggregation of all leader partition in a single tenant on the same OB server, and its log persistence and synchronization is similar to that standalone database, thus called standalone log stream. All leader partition of a single tenant in the same OB server. In the single tenant on the same OB server. Jadi satu log stream itu per OB server per OB server. Ya, per OB server in a single tenant on the same OB server. Yes. 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 OB servernya berarti ya. Yes. Gimana kalau kita punya dua tenant? Tenant 1, tenant 2. Apakah log streamnya beda? Kita punya dua tenant kan? Mungkin kita coba quit dulu. Terus kita pakai sistem ya. Kosong, kita pakai sistem coba. Ini salah. Yang ini persis. Bisa nggak kita ini? Banyak banget. Oh, banyak banget, banyak banget.
Dia nggak bisa lihat ya. Dia cuma ngeliat punya dirinya sendiri. Jadi kayaknya pertenan. Pertenan per Orbi server. Pertenan per Orbi server. Correct. Lanjut. Selanjutnya adalah table grouping dan load balancing. Kita akan bikin table group. Use test db. Pertama kita akan bikin table group. Dari table group ini kita add tbg1 add table yang tadi kita udah bikin ya. Oke, terus kita show table group like tbg1. Nah, ini gabung jadi satu. Selanjutnya, nah ini lumayan panjang. Table group itu eksperimen berapa? 2 ya. Terus kita select. Oops, sorry. Copy saja. Oke, kita lihat di sini. Oh, oke. Jadi yang tadi, yang soal pindah transfer itu dia nggak pakai interval. Tapi yang ini yang pakai interval. Partition balance scheduler ini yang mesti di-set. Misal ini ya. Alter system. Nah, table group itu sebenarnya untuk ngebuat semua tabel yang di dalam grup itu menggunakan LSID yang sama. Ini mereka menggunakan LSID yang sama. Nah, proses rebalance-nya itu diatur pakai interval yang tadi, itu yang per 2 jam. Nah, di sini di force untuk per 10 detik. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini, harusnya akan berubah dalam 10 detik ya. Ini kenapa jadi 3 semua ya? Oke, jadi LSID-nya 003 semua. I don't know why. Oh iya nih, otomatis ketika semua. Ya. Selanjutnya kita disuruh bikin dua table group 2. Yang ini shardingnya by partition. Terus kita akan bikin tabel T1 sama T2. Kita lihat di sini pada saat create table dia udah masukin table group TBG2 ya. Jadi otomatis nanti akan muncul. Oke. Oke, ini database ini shard by partition. Dua-duanya dipartisi menggunakan C1 ya. Ada kolom C1, ini kolom C1. Dua-duanya dipartisi pakai C1. Ya, terus ada subpartisi dan lain-lain. Lalu kita akan lihat di sini distribusinya. Kita lihat di sini T1, T2 di partisi 0 itu menggunakan logstream yang sama ya. Logstream yang sama. Ini semua leader ya, ini semua leader. Nggak ada followernya. Terus di sini juga pakai role yang sama di
partition. Kalau kita count di sini distribusinya ini gedean sih 103. Ini karena tadi table groupingnya di depan. Motion-based automatic load balancing mechanism can evenly distribute the tables and partition within the tenant across multiple log streams so that literally evenly distributed across premises, thus achieving load balancing quantity. While using table may lead to uneven distribution. In what scenario it need to be used the table group? Ini untuk menghindari distributed transaction. So in order to use the same to avoid distributed transaction, every transactional across two tables with the same log stream should be grouping, ya, with the same partition should be grouping. Oke, lanjut ke storage architecture principle. Udah sejam cuy. Kita ke tenant 2 sekarang. Kita quit tenant 2. Tenant 2 juga sama, kita nggak pakai apa namanya, tambah password. Oke. Terus yang kita perlu lakukan di sini adalah melihat memori, ya. Melihat memori dari tenant ini. Ulangin. Free sekian, hold sekian. Ya, ini bisa melihat memori yang free sama yang tidak free. Terus kita bisa melihat proses mana aja yang makan memori paling banyak. Ya, log buffer. Di sini mungkin beda ya, karena di sini mungkin udah pernah ditulis atau di apa gitu ya. Kita lihat memstore. Memstore ini pada saat di insert ini dipakai di memstore, ya. Lalu kita akan melakukan sysbench. Nah, pada saat ngelakuin sysbench, saya mau split secara vertikal, ya. Kita mau split secara vertikal untuk proses sysbench-nya, yaitu berarti kita mesti login lagi ke sana. Kita bikin 2 SSH root dengan ini. Please jangan lama. Oh no. Bisa. Oke. Terus kita ke sysbench. Sysbench-nya itu ada di mana? Ada di sini ya. Ada USR sysbench. Oke. Klik. Oke, klik. Nah, terus disuruh execute ini. Nah, di sini tuh ada beberapa yang perlu dibenerin. Yang pertama adalah dbps ini dihilangin. Terus MySQL ignore error ini juga dihilangin. Nanti jadinya si script ini. Ya, kita execute. Ini nggak boleh ada enternya ya. Wah, tuh kan nggak jalan kan. Sysbench. Oh ya benar. Copy client. Udah bener belum ya? Create connection failed. Maafkan. Root tenant 2. Oh, database-nya belum dibikin, bos. Database-nya belum dibikin. Harus bikin database dulu. Kelewat, maaf ya. Oke. Kita execute ulang ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita cari lagi si memstore ini, dia tuh udah mulai naik, teman-teman.
Nah, bahkan di sini dia udah nge-trigger freeze count. Active span, active span, active span. Ya, dia akan ngelakuin insert 100.000 record. Ya. Lalu ketika kita melihat Memstore ya, tuh di sini udah ngelakuin freeze count 2 kali. Sebelumnya kita kan di sini 0 ya. Jadi berarti memorinya kepake pada saat kita ngelakuin insert. Nah, sementara insertnya itu masih ada di dalam memori si active span ini. Pada saat freeze count, maka memorinya akan di compact ya, masuk ke disk. Nah, ya ini ya kira-kira megabyte sekian lah ya. Ini kita nggak perlu execute yang ini. Lalu ini kita ke show parameter like Memstore. Aduh, kalau ada begini nggak enak ya. Di sini 50 ya, di sini 50. Sementara di sini Memstore limitnya jadi 1 giga. Nah, pertanyaannya, kenapa 1 giga? Padahal tadi kita allocate 3 giga. Aturan kalau di sini value-nya 50% dari 3 giga itu 1,5 kan. Nah, ternyata ketika kita bikin sebuah tenan, kan dia akan bikin 2 tenan ya. Pertama meta tenan sama yang tenan benerannya. Nah, si meta tenan ini akan makan 1 giga sendiri. Ya, dia akan makan 1 giga. Atau kalau ternyata Memstore memori yang di-assign itu 30% ya. Jadi mana yang lebih gede? Kalau misal lebih gede 1 giga ya 1 giga, tapi kalau 30% lebih gede ambil yang 30%. Itu Memstore. Terus show parameters like freeze. Di sini freeze akan di freeze kalau 20%. Kalau Memstore-nya freeze will be triggered kalau lebih dari 20%. Ini kan nggak sampai 20% ya. Freeze triggernya tuh di sini nih, ini 20% nih. 20% dari ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya manual perform tenant level minor compaction, itu minor freeze. Jadi di sini kita bisa ngelakuin yang namanya manual minor freeze. Kalau kita ngelakuin minor freeze, terus kita ngelakuin select from OB tadi, Memstore lagi, maka di sini kita lihat active span-nya itu turun ya, turun drastis. Ya, di sini kita lihat di 1,12 bla 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 bla, di sini turun jadi 33 doang. Nah, tapi kenapa freeze count-nya nggak nambah? Ini juga jadi pertanyaan ya. After the minor freeze, command is executed, active span decrease whereas the meter used does not follow with immediately. But after few more seconds, it decreases the same value as active span. The freeze count, however, remain unchanged. Ya, memang kalau manual sepertinya tidak berubah. Oke, in this eksperimen 1, when the created to tenant, special memory 3 giga ini udah ya dijawab ya. Satu tenannya kemana? Ini dipakai sama si meta tenant. In this experiment, we manually perform minor compaction operation with tenant. Why did the freeze count do not increase? Ya memang nggak increase ya. Terus di sini ada major compaction. Kita disuruh bikin bench 2. Kanan 2, oke. Oke, disuruh bikin yang bench 2. Terus disuruh bikin tabel. Yang tabelnya di sini ekstrim. Oh ya, tabel model ekstrim itu kalau kita pengen punya tabel yang sering diinsert dan sering di delete, itu pakai ya ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu untuk buffer table. Ini tersedia di versi 4. Select frozen DBA major compaction. Ini harusnya nggak ada sih. Kita belum pernah ngelakuin major compaction. Ya karena compaction tiap jam 2 pagi kita belum melewatin ya. Namanya baru sekarang. Kita disuruh ngelakuin insert lagi. Kita udah ada scriptnya di sini. Kita lakuin insert lagi.
Yang ini itu insertnya sekitar 120 detik. 180 detik. Ya kita tunggu aja. Kita coba lihat memstore-nya. Nah, saya sih coba-coba nggak pernah nambah ya. Karena tadi kita udah minor freeze. Lihat deh, active span-nya tuh nggak nambah-nambah gitu loh. Walaupun di insert-insert. Oh, nambah sih, tapi sedikit ya. Jadi ini cuma 700 QPS. Tidak sebanyak yang tadi, makanya dia belum nge-trigger yang namanya freeze trigger. Jadi kalau teman-teman ngelihat di sini kok freeze count-nya 4, yuk gak ngerti kenapa kok bisa 4. Mungkin gede banget kali ya. Nggak ngerti, di sini nggak ada parameter untuk gedein apa gitu ya. Tapi yang jelas dia akan terus-terusan freeze count. Frozen scan, global broadcast scan are both same plus scan indicating that system is performing. So, new tenant merge ya memang nggak ngelakuin apa-apa. Di sini tuh, tuh speknya. Saya sih berpikir ini saya mau lakuin beberapa kali sih. Atau pakai script yang pertama. Kalau pakai script yang pertama kayaknya dia nambahin nggak ya? Soalnya ini script lama banget sih, 3 menit. 3 menit malas nungguinnya. Soalnya berasa beda banget ya. Yang pertama itu kecepatan insertnya tuh kayak tuh reactive span segini, reactive span segini, tiba-tiba segini. Udah banyak banget itu. Coba kita pakai yang pertama ya. Pakai yang pertama tapi pakai bench. Nah, ini kita pakai bench 2. Biarin ya. Namanya juga coba-coba. Ini udah selesai. Nah, ini tuh bener-bener nggak nge-trigger main office. Kita coba pakai yang ini aja. Nah, kalau ini bener-bener trigger main office. Tuh, lihat. Ini udah 4 kali. Oke, ini mungkin udah sama ya kayak gini. Terus kita disuruh ngelakuin ini. Kita lihat di sini apakah berubah. Harusnya sih nggak berubah ya. Ya, tetap nggak berubah. Emang nggak ada major compaction. Terus kita disuruh ngelakuin ini. Partition name 0. Ini dia ngecek table tabletnya ya. Tablet ID. Ini kayaknya belum ada ya. Harusnya belum ada sih. Kita coba. Ya, tablet ID-nya berapa tadi? 11 ya. Oh, medium merge, mini merge ya.
Ini ada lognya. Tapi sebenarnya ada satu script lagi yang belum dijalanin, itu yang delete tadi ya. Coba kita yang delete kita jalanin. Delete-nya bisa 2000 ya. Delete-nya di 2000 bps. Kencang juga. Kita lihat yang ini. Ya, medium merge. Oke, kita persiapan menuju ke selanjutnya. Adaptive compaction can actively initiate non-partition level merge for table perform fragment insertion deletion. So we still need actively define table mode for trigger more aggressively performance. Ya, tadi yang saya bilang. Kalau dia skenario nya aktif delete, insert delete nya kenceng banget. Transaction control, kita ke tenant 1 lagi. Tenant 1 ya. Oke, kita akan pakai banyak terminal di sini, makanya kita akan gimana caranya? Partisi satu lagi. Oke, kita udah selesai ya. Kalau yang masalah per storage, nanti kita lanjut di yang selanjutnya. Lalu kita akan pakai ke modul selanjutnya. Di eksperimen 4 itu ada yang namanya ini kita eksperimen 4 pakai tenant 1. Kita udah punya 3 hobi final. Eksperimen keberapa sih? Keempat ya, terakhir ya. Oke. Terus kita disuruh bikin tabel account namanya. Partisinya 8. Kita bikin di sini. Selanjutnya suruh insert. Ya, ini cepat. Terus disuruh query di 8 partisi ya. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya ya, hasilnya kan di partisi jadi 8 nih. Nah, datanya itu nggak semua ada ketika di select tuh dia akan query ke semua partisi ya. P1, P2, P3, P4. Nah, bayangin teman-teman kalau datanya jutaan sudah di partisi terus kita nggak pakai strategi pada saat selectnya, itu pasti akan kacau. Terus di sini ada sum. Nah, ketika kita ngelakuin operasi sum ini juga dia ngambil semua partisi. Yang ini jumlahin semua kan. Pada saat select bintang juga diambil dari semua partisi. Wow, ya. Terus verify partition account table are distributed. Nah, ini kita mau lihat partisinya distributed enggak antar OP server. Nah, dari LSID-nya harusnya iya ya. Tadi bagi 8.
P0 di 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1 ya. Dia ngelihat dari ini. Karena tadi LS3 udah banyak banget tuh. Oke, selanjutnya di session timeout. Nah, jadi harus exit lagi. Ya udahlah. Kita disuruh nge-set ini ya, set global OB query. Karena kita mau ngelakuin transaksional yang cukup lama. Tidak direkomendasikan buat teman-teman ngelakuin ini di production environment. Ini hanya untuk testing saja. Katanya harus keluar dulu, ya udahlah, quit. Enter use test db. Kita copy lah ya biar cepat. Oke, quit dulu. Atas enter quit. Atas enter. Oke, waiting set. Nah, kita lihat di sini ada session 1, session 2, session 3 ya. Jadi kita akan berada di 3 session. Ini kita anggap jadi yang atas. Di mana saya tadi? Di sini ya. Oke. Ini session 1, ini session 2, ini session 3. Oke. Kita session 1 dulu. Read committed. Oke. Lakuin start transaction. Yang session 2, set transaction resolution level repeatable read. Terus start transaction. Lalu di terminal nomor 3 ngelakuin start transaction. Lihat, berarti semuanya di dalam transaction. Terus kita ngelakuin update balance ya. Oke, iya. Ini wah. Nah, ini hati-hati teman-teman, mesti teman-teman. Ini update-nya bisa enter, untungnya ininya pinter ya. Jadi kita sum balance harusnya tetap sama. Ini 50.000. Tapi di sini harusnya secara account itu beda ya. Tadi kan kalau di sini kita lihat nggak ada yang ganjil lah ya. Nih, 10.000, 20.000, 10.000, 10.000. Sementara di sini ada 11.000, 19.000. Karena tadi kita udah ngelakuin update ya. Dan di sini itu kita bisa lihat hasilnya berubah karena masih dalam transaksional yang sama. Balik lagi T4 session 1. T4 bukan terminal 4 ya, tapi ke session 1. Kita lihat sum of balance-nya. Tentu akan tetap karena di sana juga tetap. Tapi kalau kita lihat akunnya per masing-masing itu masih yang lama. Kenapa? Karena transaksi yang di sini belum di commit. Terus kita coba juga di sebelah ya. Coba juga di sebelah di T2, ini juga sum balance-nya masih sama. Terus pada saat di select account-nya juga masih sama karena belum di commit. Nah, selanjutnya kita melakukan commit. Ya, ketika di commit, nah di sini baru terlihat bedanya. Kalau sum balance pasti akan sama lah ya. Di sini kita lihat di sini untuk session 1 ya. Session 1 sum balance berarti sama. Nggak mungkin beda. Nah, tapi di sini setelah di commit ya, setelah di commit di sini, ya kan ini masih di dalam transaction ya. Ini ingat teman-teman masih di dalam transaction. Itu dia masih oke ya, udah ngikutin yang di sebelah sini. Nah, sementara kita baca ya. At read committed isolation level, the data read is the latest version of the data since transaction was committed. Ya. Oke. Terus di session 2 kan tadi isolation levelnya beda ya. Ini masih 50k, tapi yang di sini walaupun di sini sudah di commit yang T3 ya, session 3 di session 2 tidak berubah. Nah, karena dia pakai set isolation levelnya repeatable read isolation level. Data version that
is read in this commit version at this the data version that read is the committed version at the time this transaction was started. An update made by other transaction during execution of this transaction cannot be read. Jadi ini memang aneh. Memang aneh. Tapi menurutku aneh ya. Menurut saya ini saya nggak pernah pakai. Nah, kita disuruh commit semuanya di sini. Commit, suruh commit. Ya. Kalau di sini kita nggak perlu tes lagi ya karena udah di commit ya. Ininya nggak di commit aja, ini udah berubah ya kan? Kayak di commit. Terus kita cek yang di sekarang kalau udah di commit di session yang nomor 2 dia baru berubah. Begitu saudara-saudara. In Ocean-based database, when the version number data determined, kapan? Pada saat DML ya. Insert, update, delete. In Ocean database, when the read version number determined each to isolation level, repeatable and read committed during data reading. Read committed pada saat data terakhir kali di commit. Datanya di commit. Kalau repeatable read, versionnya itu pada saat transaksinya dimulai. Oke, kita lanjut ke logging. Ini kita butuh berapa session ini? 4 session. Kita butuh 4 session saudara-saudara, makanya dibikin lagi di sini ya. Sabar. Ini kalau nyobanya sambil bingung-bingung nggak cukup nih waktunya. Belajar banget. Kita pakai apa? Tenant 1 ya. Wah, ditrunket bro. Oke, siap, sebentar. Semuanya tenant 1. Semuanya tenant 1, open for session that access. Oke. Kita semuanya quit dulu. Untuk menyamakan persepsi semuanya quit dulu biar tidak ada, kita nggak tahu ya, tapi takutnya ada kan. Kita pakai ini. Oke. Enter. Oke. Sabar bro. Use test account dulu lah. Use test DB. Oke. Ini nggak sabaran. Langsung start transaction, sabar. Database-nya diganti dulu. Kita kalau nggak select database yang di transaction apa. Oke, tes 1 kita mulai start transaction ya. Ini tes 1. Sekarang yang dilakukan adalah update set balance dan akun ID 1 name sama dengan Alan. Berhasil? Berhasil. Terus T2 start transaction. Ingat, start transaction-nya setelah dia ngelakuin update ya. Kita cuma ngikutin aja nih. Update. Nah. Di sini kita lihat bahwa proses yang nomor 2 macet. Kenapa? Karena di nomor 1 masih dalam proses transaction. Maka yang nomor 1 di log. The row lock mechanism ensure the write conflict occurs when the same row is modified. Yang ini macet. Nah, T3 select. Ini nggak pakai transaksional. Nah, ini balance-nya masih sama ya, belum 111. Terus T4. T4 trunket. Kurang ajar. Nah, trunketnya juga macet. Trunket operation conflict with DML operation resulting a log wait. Step 3. Open new one session. What? Suruh bikin lagi. Oke, suruh lagi. Sabar ya. Sabar. Kita lanjut tab aja. Kita lanjut tab aja. Stres nanti kalau di situ semua. Root. Add. Ini memang banyak banget ini. Terus suruh login di tenant 1.
Di sys tenant atau di tenant 1? Tenant 1 ya. Oh, bukan. Tenant 1. Tenant 1 sebentar. Tenant 1 apa? Ini sys tenant, bro. Tenant 1 yang ini, bro. Bukan, ini sys tenant juga. Mana sih? Ini ya? Oh, di sini. Login ke tenant 1. Sudah. Terus disuruh ngapain? Select bintang. Oke, log. Dilihat nih. Ada log nih. Ya. Di sini ngeblok. Block 1 indicates the transaction thread is waiting for lock. Lock is held by transaction. Nah, jadi ini satu itu nungguin transaksinya di lock. Yang nge-lock siapa? Yang nge-lock mana tadi tulisannya? Trans ID. Ya, ini ya. Yang nge-lock siapa? Ada nggak tulisannya yang nge-lock siapa? Oh, indicate the transaction. Oh, ini trans ID-nya. Trans ID ini itu nunggu 62. Mana informasi 62? Oh, ini kali ya di bawahnya ya. Yang ini ya. Lock null indicator transaction is hold the lock. Oh, nol itu hold the lock. TR, ya, TR ini row lock. TX transaction lock. TM table lock. L mode RX indicate table lock tipe RX. Nah, view the transaction ini. Ini ada expire time-nya. Wah, sejam, bro. Setengah jam ya, setengah jam. Session ID, TX. LSID, the log stream of the ID is participant. Check time, create time when transaction is started. Text time when the transaction time out. Nah, jadi di sini ada tulisannya time out-nya kapan ya? Ya kali ya kita nge-hold transaction time out-nya 30 menit ya, tidak mungkin ya. Lalu dilakukan di sini adalah view the session that are currently in active state and or log wait. Ini masih ini sessionnya aktif. Sleep. Ini udah nunggu 200 detik. State sleep session is dormant waiting still. Time the time try, total time execution, retry count, number of retry. Harusnya retry-nya banyak, bos. File. Is the trunket operation waiting for row lock or table lock? Table lock ya. Trunket yang mana? Yang ini kan? Tapi gimana caranya? What mechanism OP utilize enable conflict free read and write operation? Pakai apa? MVVC. MVVC nggak dibahas di sini, bos. Ya. Nah, terus ini gimana cara ininya? Solvingnya nggak dikasih tahu. Wah. Oke. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Udah mau jam 12, guys. Kita speedrun ini kira-kira 1 jam 50 menit. Lumayan. Oke, kita udah belajar banyak hal. Next kita akan belajar DBA 2. Tapi sebelum belajar DBA 2 kayaknya saya mau baca buku dulu. Tersilat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu sejam, saya mau coba-coba lagi ini itu dan lain-lain. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.